kabar ya Cut, Mhm. ada kerusuhan di salah satu lapas yang Ya, membuat huru-hara begitu. ya. Nah, sekarang kita udah terhubung sama Detik Sumbangsel, Ya, Mas Rizky Pratama. Kita udah terhubung sama Mas Rizky. Halo, selamat sore Mas Rizky. Ya, Mbak. Selamat selamat sore, Mbak. sore Mas Selamat Rizky. sore Mas Rizky. Kita dapat kabar ini kerusuhan terjadi pada hari Kamis pagi Ya. tadi sebenarnya ya di sekitar pukul 10 di Lapas Narkotika Muara Beliti Musirawas. Ada perusakan fasilitas di lapas tersebut sampai pemecahan kaca segala macam gitu. Boleh dikabarin ke kita seperti apa kondisinya saat ini dan bagaimana Ya, ini benar. bisa terjadi, Rizky? Jadi untuk sekarang, Mas, bisa kita lihat masih ada polisi yang berjaga di sekitar area lapas. Dan untuk situasi kericuhan itu sendiri terjadi pada awalnya malam tadi sekitar jam 8, di mana pihak lapas melakukan razia, yaitu Oke. razia HP. Di mana saat razia HP itu ditemukan sekitar 54 buah handphone dari para tahanan, dan itu pun disita. Oke. Dan kemudian besoknya pada pagi tadi sekitar jam 8 saat mereka selesai apel, pihak lapas kembali melakukan razia, di mana saat itu menemukan sejumlah HP kembali, dan hal inilah yang memicu para tahanan tidak setuju atas razia tersebut dan akhirnya memberontak dan melakukan aksi kericuhan di lapas, di mana aksi kericuhan tersebut terjadi sekitar jam 9, di mana mereka mulai memecahkan kaca dan para fasilitas di lapas dan juga di pagar-pagar sekitar lapas tersebut. Mereka merusak fasilitas itu dengan apa, Mas Rizky? Baik, kita sambil... Ya, Ya, Mas Mas Rizky. Rizky masih bisa mendengar suara kita? Baik, boleh dijelaskan kembali mereka merusak fasilitas itu dengan benda seperti apa, kemudian seperti apa upaya perlawanan dari petugas lapas, kemudian akhirnya bisa diredakan ini kericuannya. Mereka sendiri merusaknya itu dari pakai tangan kosong, ada yang rusak langsung sengaja merusak fasilitas dengan tangan. Ada juga yang melempar-lempar barang yang seperti sapu, seperti ada tongkat, itu dirusak di bagian kaca, di bagian kursi-kursi itu. Dan kemudian pihak lapas langsung melakukan upaya pengamanan, dan akhirnya pihak lapas pun berkoordinasi dengan pihak kepolisian, BRIMOB dan juga TNI, di mana akhirnya terjadi memanasnya sekitar jam 9, di mana ada setidaknya penembakan tear gas untuk mengamankan para tahanan yang mulai ricuh, dan akhirnya para tahanan yang mulai ricuh tersebut, oknum sekitar ada belasan orang tadi saya lihat, itu sudah diamankan dan sudah diborgol ya. Dan untuk yang tahanan yang tidak terlibat itu akhirnya diamankan juga, karena situasi dalam sana itu tadi agak panas karena masih ada sisa-sisa bau tear gas, jadi mereka tak ada sesak napas. Kemudian saya juga melihat ada satu tahanan yang pingsan karena tidak kuat menahan bau dari tear gas, dan serta mungkin dia dehidrasi juga. Dan akhirnya setelah itu para tahanan yang sudah dipisah antara yang oknum yang meronta yang merusak, kemudian tahanan yang tidak terlibat itu sudah dikembalikan ke sel masing-masing. Sementara untuk tahanan yang merontak tadi mungkin ada tidak lanjut lebih dari pihak kepolisian serta juga pihak lapas. Oke. Mas, ini boleh mendekat jadi kita bisa melihat kondisinya saat ini. Kalau dari depan, ini di depannya kan ya Mas ya berarti? Ya, soalnya tadi saya sudah masuk, tapi ada Dirjen dan Kanwil yang Banten, jadi mereka sedang melakukan peninjauan. Nah, jadi kami tidak larang masuk, tapi kita bisa lihat dari dalam, ini masih ada mobil BRIMOB-nya, dan di sana juga terlihat masih ada mobil-mobil polisi yang masih standby, ada anggota-anggota yang masih ini. Kemudian kita juga bisa masuk ke dalam. Pintunya ini bekas-bekas pengurusakan juga ada di sini. Karena banyak rusak bagian jendela, pintu, pagar segala macam. Masih basah, masih becek di sini. Di sini juga masih terasa bau sedikit tear gasnya. Baik. Oke. Tapi ada sampai... Ada apakah ada napi yang sampai kabur begitu atau melakukan upaya kabur, Rizky?
Dari informasi yang saya terima, ada 3 yang hampir berusaha kabur, tapi dari pihak lapas sudah mengklarifikasi bahwa 3 itu bukan mencoba untuk kabur, tapi karena setelah itu mereka kembali masuk lagi, dan setelah saya konfirmasi kembali, tidak ada tahanan yang keluar, tidak ada juga tahanan yang menderita luka parah. Total ada berapa sih jumlah tahanan di lapas narkotika ini? Untuk jumlah totalnya itu sendiri ada sekitar 1060-an, Mas, kalau dari Oke. pihak lapas memberitahu tadi. Tapi memang pada aturannya Dan untuk tidak yang boleh. ditahan itu ada sekitar belasan atau 20-an yang oknum yang diduga pelaku dari pengerusakan. Oke, ada Oke. 20-an. Tapi memang aturannya tidak boleh ya Membawa. menyimpan handphone begitu ya di ruang sel begitu ya. Memang tidak boleh. Ya. Karena dari Kalapas sendiri sudah membenarkan bahwa razia ini sudah tiap hari, tiap minggu, tiap bulan dilakukan. Namun entah kenapa di razia pada malam tadi itu memicu pemberontakan tersebut. Jadi sekarang saat ini pihak kepolisian dan pihak lapas masih menyelidiki apakah ada oknum-oknum yang memancing atau menghasut tahanan lain agar melakukan pemberontakan tersebut. Baik. Iya, baik. Hukuman apa Mas biasanya yang diberikan kepada para tahanan yang terbukti tertangkap untuk menyelundupkan handphone gitu? Kalau untuk hukumnya sendiri saya belum bisa memastikan, tapi yang pasti handphone tersebut pasti akan disita. Baik. Dan itu akan terus dilanjutkan ininya. Dan untuk para oknum pelaku tadi yang sudah ditahan, itu masih akan diperiksa lebih lanjut untuk mengetahui apakah hukuman yang mereka terima nantinya. Baik, jadi ada sekitar 20-an tadi ya 20-an ya. Baik. yang Ya, terbukti ada melakukan 20-an. kerusuhan Ya. tadi ya. Baik, tapi saat ini kondisi sudah kondusif begitu, sudah bisa diamankan. Dan kita nantikan informasi dari Mas Rizky dari Detik Sumbaksel untuk seperti apa kelanjutan dari proses penyelidikan kerusuhan ini begitu ya. Ya. Siapa? Terima kasih sekali Terima lagi kasih. Rizky dari Detik Sumbaksel melaporkan Sama-sama. langsung. Sore. Selamat bertugas kembali.